Jadi, Sunan Bonang itu dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Maghdum Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kali ini aku bakal nyeritain tentang Sunan Bonang. Kan waktu itu yang asal-usul Rembang itu ada antara Sunan Bonang dan Dampo Awang. Jadi kali ini aku bakal ngebahas yang Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang itu siapa sih? Oke, langsung aja. Jadi Sunan Bonang itu dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama Raden Maulana Maghdum Ibrahim. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Nama Sunan Bonang diduga adalah Bong Ang sesuai nama marga Bong seperti nama ayahnya Bong Swi Ho alias Sunan Ampel. Sunan Bonang dikenal sebagai salah satu wali songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian serta kedikdayaan. Jadi dia itu menguasai banyak ilmu-ilmu. Pada masa kecilnya, Sunan Bonang sudah diberi pelajaran agama Islam secara tekun dan disiplin oleh ayahnya. Jadi Sunan Bonang itu dari kecil udah dikasih pelajaran agama Islam karena ayahnya Sunan Ampel. Diceritakan bahwa pada usia remaja, Sunan Bonang beserta saudaranya yakni Raden Paku meneruskan mempelajari agama Islam dengan menyeberang ke negeri Pasai, Aceh untuk menemui Syekh Maulana Ishak. Jadi Sunan Bonang ini punya saudara namanya Raden Paku. Selain itu, mereka juga belajar kepada ulama besar lainnya yang menetap di negeri Pasai, seperti para ulama tasawuf yang berasal dari Baghdad, Mesir, Arab, Persia, atau Iran. Selesai belajar di negeri Pasai, Sunan Bonang lalu diperintahkan ayahnya untuk berdakwah di daerah Tuban. Jadi setelah belajar tentang agama Islam, Sunan Bonang ini disuruh berdakwah oleh ayahnya di daerah Tuban. Strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa mengikuti jejak ayahnya, yakni dengan mendirikan pesantren di Tuban. Jadi Sunan Ampel itu mendirikan pesantren di daerah yang didakwahi. Jadi Sunan Bonang juga meniru strategi ayahnya, yaitu dengan mendirikan pesantren di daerah Tuban. Di pesantren inilah Sunan Bonang mendidik kader-kader Islam yang akan turut menyiarkan Islam ke seluruh Pulau Jawa. Jadi Islam itu nanti disebarkan di seluruh Pulau Jawa. Selain menjadikan pesantren di Tuban sebagai basis wilayah dakwah, beliau juga menyebarkan Islam dengan cara keliling. Jadi selain di Tuban, Sunan Bonang itu juga menyebarkan dakwah dengan cara keliling. Sunan Bonang dalam menyebarkan Islam banyak menggunakan karya sastra berupa carangan, pewayangan, dan suluk atau tembang tamsil. Jadi Sunan Bonang ini menyebarkan agama Islam dengan cara pewayangan, suluk, atau tembung tamsil, yaitu merupakan
kebudayaan atau pertunjukan karya seni di suatu daerah tertentu, karena emang pada zaman dahulu kan masih kejawen istilahnya, jadi masih menyembah para nenek moyang seperti itu, dan masih turun temurun kebudayaan nenek moyang. Jadi agar lebih mudah agama Islam ini diterima oleh masyarakat setempat, jadi beliau mengajarkan agama Islam ini pada kebudayaan yang sudah ada. Dalam berdakwah, Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Sunan Bonang memahami bahwa dakwah melalui kesenian adalah suatu cara yang tepat. Maka beliau mempelajari kesenian Jawa antara lain seni bonang. Bonang adalah sejenis alat musik tradisional yang terdiri dari kuningan yang bagian tengahnya berbentuk lonjong. Bila bagian itu dipukul dengan kayu lunak, maka akan muncul suara yang merdu. Jadi bonang itu setauku itu bentuknya kayak lingkaran, kayak wadah gitu, tapi itu padat dan atasnya itu kayak ada gininya, kayak ada gunungan kecil di atasnya gitu. Jadi nanti mukulnya itu pakai kayu, jadi teng 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 gitu. Setiap Sunan Bonang membunyikan alat musik tersebut, pasti banyak penduduk yang berdatangan ingin mendengarkan sekaligus menyaksikannya. Dengan cara inilah Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Setelah rakyat bersimpati, lalu beliau menyisipkan ajaran-ajaran Islam kepada mereka. Jadi tadi itu cerita tentang siapa sih Sunan Bonang ini. Apa sih yang dilakukan Sunan Bonang ini? Apa Sunan Bonang ini termasuk orang penting, mempunyai jasa yang paling besar untuk masyarakat, untuk umat Islam? Jadi tadi kesimpulannya adalah Sunan Bonang itu merupakan anak dari Sunan Ampel yang menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah di daerah Tuban dan juga di daerah sekitarnya dengan cara berkeliling dan menyebarkan agama Islam dengan cara melalui kesenian-kesenian daerah yang didakwahi tersebut. Jadi sekian video dari aku. Maaf apabila ada salah kata atau ada informasi yang kurang benar, karena aku taunya seperti itu. Jadi apabila kalian merasa kurang benar atau kalian mempunyai versi lain, bisa bilang ke aku, bisa kasih kritikan ke aku, tapi dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.